Halo semua, di kesempatan kali ini gua mau coba ngebuktiin omongan netizen lah. Nah, omongan subscriber gue ini emang kadang rada-rada nyeleneh dan aneh. Nah, yang pertama yang gua mau buktiin adalah katanya NIB PT Persorangan itu belum bisa. Nah, gua agak bingung nih. Gua agak bingungnya, masalahnya gue bisa. Gue tembus sampai jadi NIB gue kayak gini. Tapi ada bedanya sedikit di atas, itu ditulis lainnya. Tapi PT kesononya ditulis sendiri sama mereka. Nah, gue agak bingungnya, kok bisa katanya orang PTSP bilang belum ada, tapi gue bisa buat NIB-nya. Itu yang gue bingung. Nah, gue nggak mau manipulasi ini. Mari kita masuk langsung ke akun gue untuk ngeliat bahwa memang ada ini akun dan ada NIB PT Persorangannya. Mari kita masuk langsung ke akunnya. Nah, nggak berlama-lama lagi, gue langsung buka. Ini adalah akun daripada OSS PT Persorangan gue. Kalau memang mau dibuktikan, bang, coba dong buktikan bagaimana lu dapet NIB-nya. Iya, gue buktikan nih NIB gue ya. Nah, di NIB gue ini, ini gue udah bisa nih ngisi data proyek segala macam karena ini usaha resikonya rendah. Jadi gue bisa langsung ngisi, langsung cetak NIB. Nah, langsung cetak NIB, lihat sebelah kanannya. NIB gue terbit, NIB terbit, NIB terbit. Cuman ini doang nih yang belum kita. Coba kita proses perizinan berusahanya. Gue oke. Kita klik lanjut. Nah, kita tunggu deh. Nah, nih. Ini masalahnya NIB gue terbit gitu loh. Masalah, tapi kok ada yang tadi tuh komen tuh kayak bilang bahwa belum ada inian dari PTSP-nya untuk PT Persorangan. Nah, lantas ini apa gitu loh? Gue juga bingung kan, ini apa? Kalau emang dibilang belum bisa, ini apa? Nah, kalau emang masih bilang bohong lu bang. Nah, ini gue coba liatin, gue cetak NIB-nya ya. Nah, ayo semua, nah, jadilah NIB-nya, nomor induk berusaha. Tapi di sini memang agak berbeda, di atasnya ditulis Badan Hukum Selain. Nah, PT Ahok Mitra Sinergi. Nah, ini di bawahnya ininya nomor induknya, nomor induk perusahaannya, KBLI-nya. Nah, coba mohon yang komen di YouTube bahwa itu belum ada, itu dikonfirmasi. Gue ini salah atau benar? Gue tidak mencari pembenaran, tapi dikonfirmasi gue salah atau benar. Soalnya gue ngeri ini salah, dan gue ngeri orang PTSP pun salah. Jadi kita lihat aja yang mana yang benar. Jadi ini yang gue bisa buktiin untuk pertama kali di OSS PT Persorangan gitu. Oke, kita langsung masuk ke step kedua untuk pembuktian omongan netizen yang kedua. Nah, ini pembuktian yang kedua. Nih, dia bilang nih, kalau bang, nggak semua konstruksi itu harus usaha non UMK. Ada kok yang UMK, si gedung hunian. Wah, oke, ambil yang BG 00 berapa, itu ambil. Oke, gue buktiin langsung ke kalian. Akun gue ini akun UMK ya. Kita coba ambil KBLI 41011 yang dia bilang. Nah, kita coba buktikan. Nah, ini kan dia bilang nih, ambil KBLI 41011, ambil ruang lingkup BG, minimal usaha kecil dengan minimum modal itu 1 miliar. Oke, gue langsung ke sini. Kita ambil 41011, gedung konstruksi hunian. Ruang lingkupnya kita ambil yang BG bang. Oke, kita ambil yang BG. Terus kita ambil yang paling atas. Kalau yang bawah nggak boleh. Kalau yang bawah itu non UMK kan dia bilang. Nah, kita klik simpan. Nih, aku klik simpan, nih semua udah terisi. Terus modal usahanya kita bilang 1 miliar. 1 miliar ini ya. Kita validasi resiko. Gagal. Usaha gue tuh mikro, nggak bisa ngelanjutin data pengisian ini. Mana pembuktian yang bilang bahwa ini harus bisa tuh mikro? Ini nggak bisa loh mikro loh. Tuh 1 miliar padahal. Jadi konstruksi itu memang sebagian besarnya itu usahanya non mikro semua. Even misalkan ada KBLI yang ngejelasin bahwa bisa kok bang yang non mikro, yang mikro untuk diisi di konstruksi, monggo diisi, tapi tetap dia nggak bisa divalidasi resiko begini. Jadi kalau mau nge-share sesuatu hal yang
kalian tahu, bisa dicek dulu aja. Kalau gue tuh melakukan sesuatu berdasarkan riset. Nih, gue riset ini nggak bisa. Monggo Bang Sandi ini, Bang Sandi dipertanggungjawabkan argumennya gitu loh, bahwa ambil 41101, ambil ruang lingkup BG, minimum usaha kecil dengan nilai investasi 1 miliar. Nggak bisa tuh. Lantas bagaimana pertanggungjawabannya Bang Sandi? Gue bukan arogan atau kayak gimana ya, tapi gue berusaha mengkonfirmasi beberapa hal yang kalian pengen tahu gitu loh. Nah ini konfirmasinya. Skala usaha gue tuh mikro, gue nggak bisa ngambil konstruksi gitu. Itu yang pengen gue jelasin. Jadi monggo ke depan kalau mau buat argumen di kolom komentar gue bisa riset terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya jadinya nggak saling nggak saling jatuhin gitu loh. Kan ini jadinya jatuhin ya, pertanyaan-pertanyaan begini nih. Kayak dia tahu, terus dia seakan-akan mau ngejatuhin gue. Ambil ruang lingkup ini diajarin semua. Buktinya nggak bisa kok gue gitu. Kalau udah begini kayak gimana? Nggak ada yang bisa bertanggung jawab kan? Nah maka dari itu ke depan kalau mau komentar itu tolong riset dulu supaya nggak nyesatin orang lain gitu. Terima kasih. Ini pembuktian yang kedua dari gue. Nah kalau ini yang ketiga nih, komentar paling ngeselin di akun gue. Banyak orang yang bilang, alah bikin begitu doang kok bayar sih bang, bikin begitu doang kan gratis, bikin gitu doang kan murah. Ya monggo dibikin, coba kalian bikin. Misalkan nih, gue kan kerja di 3 tempat. Nah, gue kerja di 3 tempat, gue berangkat pagi jam 7, pulang jam 9 malam. Dan ketika teman-teman misalkan minta bikinin PT persorangan ataupun NIB sama gue, itu kan otomatis ngambil waktu gue dong. Itu yang pertama tuh. Ngambil waktu gue untuk gue istirahat. Gue ngerjain NIB kalian, ngerjain PT persorangan kalian, lantas gue dibilang mesti dibayar gratis dong, gitu. Mohon ini kalau kalian misalkan punya mau bikin PT persorangan, bisa langsung ke MR Daber ini yang katanya bilang dia tuh gratis, kenapa harus bayar? Monggo coba dia suruh bikinin tuh PT persorangan. Dia bisa nggak bikin PT persorangan secara gratis? Kalau gue jujur, gue udah nggak sanggup hari ini. Karena apa? Karena banyak yang ngechat gue dan nge-DM gue minta bikinin. Tapi gue bilang, gue tuh nggak punya waktu sebenarnya. Nah, karena kenapa? Karena gue kerja di 3 tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, gue perlu waktu buat istirahat, jadi gue korbanin waktu istirahat gue buat ngurus ini gitu. Jadi jangan seakan-akan tuh dipikir bahwa gue mau menipu. Gue nggak menipu, tapi ini tuh bayaran pembuatan PT persorangan ini itu pengganti waktu istirahat gue. Ibarat lu punya waktu nih buat istirahat, tapi lu pakai buat ngurusin hidup orang gitu. Hidup orang tuh kayak tadi bikin PT persorangan segala macem, tuh gue ngurusin mereka. Terus lu nggak ganti waktu gue gitu. Itu kan logika yang harus dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin beginian tuh pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Coba aja. Monggo. Mungkin kalau dibikin asal-asalan bisa, tapi kan bikin asal-asalan tuh mudah banget. Tapi lu harus paham konsekuensi ke depan. Misalkan, gua kasih satu contoh. Lu ngisi modal asal-asalan. Ngisi modal asal-asalan, lu isi 500 juta. Itu 25% dari 500 juta harus disetor ke rekening lu. Lu hitung aja tuh 25% dari 500 juta. Ya berapa ratus juta lu harus setor berarti. Itu kan berdampak langsung ke depan. Nah jadi untuk yang kayak gini itu sebenarnya perlu ilmu Pak. Jadi nggak bisa asal-asalan. Nah karena dampaknya nanti ke depan. Itu dari modal aja. Lu salah nulis modal atau asal-asalan milih modal, dampaknya ke depan. Lu harus setor 25% dari total modal yang lu udah tulis. Itu yang pertama. Yang kedua, perpajakannya Pak. Nanti ini kan tersubmit sama NPWP. Dia udah nge-link sama websitenya Dirjen Pajak. Nah, ketika dia udah nge-link sama Dirjen Pajak, nanti ketika ada aktivitas keuangan di situ, lu kena Pak pajaknya. Jadi ini yang perlu dicermati sama kita bareng-bareng, bahwa ngurus beginian tuh nggak gampang. Event itu gampang, berarti lu ngisinya ngasal. Karena apa? Lu nggak melihat dampak ke depan. Gua kan lulusan hukum ya, jadi gue tuh ketika ada orang yang datang ini konsultasi sama gue pasti selalu bilang, ini dampaknya kalau lu modalnya 500 juta ke depan begini loh, kena pajaknya begini loh, lapor LKPM-nya begini loh. Karena kenapa? Karena gue nggak mau jadi penjual jasa yang asal-asalan Pak. Gue hari ini dengan gaji gue tuh cukup, untuk gue ya cukup. Dan gue ketika mau ngebantu kalian, misalkan gue ngebantu orang untuk ini,
gue seakan-akan ketika waktu istirahat gue dipakai, gue jadi anjir, ini kan waktu gue buat istirahat, kenapa dipakai dan tidak dibayar, kenapa dibilang bahwa bisa gratis. Memang pembuatannya itu agak mudah dan agak murah, tapi kan perlu ilmu, waktu, dan tenaga, Pak. Itu yang sebenarnya gue minta dihargai. Jadi tolonglah untuk komen-komen kayak gini mohon dikurangi, karena setiap manusia itu kayak punya waktu tersendiri untuk dia, Pak. Nah, dia ngorbanin itu untuk orang lain, yang mesti ada gantinya, kalau menurut gue begitu. Jadi sekian untuk pembuktian omongan subscriber gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di perizinan selanjutnya. Dadah.